Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas materi yang berkaitan dengan fase pertumbuhan manusia, yaitu balegh. Agar memahami materi ini dengan baik, simaklah video ini dengan seksama. Apa itu balegh? Menurut bahasa, balegh berasal dari kata balagha yang berarti sampai. Sedangkan menurut istilah, balegh berarti telah sampainya seseorang pada tahap kedewasaan bagi seorang muslim. Seseorang dikatakan balegh jika sudah mengalami tanda-tanda sebagai berikut. Pertama, tanda-tanda balegh menurut ilmu fikih. Dalam ilmu fikih, ada 3 tanda balegh. Yang pertama, ihtilam atau mimpi basah, yaitu keluarnya mani pada malam hari saat tidur di usia 9 tahun atau lebih. Ihtilam merupakan salah satu tanda balegh dan biasa terjadi pada anak laki-laki. Kedua, haid atau menstruasi. Haid atau menstruasi adalah keluarnya darah dari dalam rahim secara alami di usia minimal 9 tahun dalam keadaan sehat. Ketiga, umur 15 tahun. Sempurnanya umur 15 tahun bagi anak laki-laki dan perempuan berdasarkan hitungan kalender Hijriyah. Anak-anak yang sudah mencapai umur 15 tahun, maka mereka telah masuk usia baligh walaupun belum haid dan ihtilam. 2. Tanda-tanda baligh dalam ilmu biologi. Dalam ilmu biologi, tanda-tanda baligh bisa dibedakan menjadi 2, yaitu pertama, tanda-tanda baligh bagi laki-laki. Laki-laki memiliki hormon testosteron. Hormon ini berguna untuk menghasilkan sperma di dalam testis. Hormon ini juga mengatur hadirnya tanda-tanda seksual sekunder yang ditandai dengan adanya perubahan fisik, seperti wajah yang ditumbuhi kumis, jenggot, dan jambang. Selain itu, juga tumbuh rambut halus di alat kelamin dan rambut ketiak. Selanjutnya, badan kelihatan lebih kekar dan berotot, tumbuh jagung, dan suaranya terdengar lebih berat. Selain fisik, hormon testosteron juga mempengaruhi perkembangan mental. Laki-laki akan menjadi cenderung bersikap cuek, tenang, dan rasional. Bila laki-laki mengalami masalah, ia akan cenderung diam dan menyelesaikan secara praktis. 2. Bagi perempuan. Perkembangan pada perempuan dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron. Hormon ini berguna untuk mematangkan ovum dan mengatur perkembangan seksual sekunder. Hal ini ditandai dengan perubahan fisik pada perempuan. Di antaranya terjadi pada pinggul dan payudara yang mulai membesar, tumbuh rambut pada alat kelamin dan ketiak. Hormon estrogen juga menyebabkan kulit perempuan lebih halus dibanding laki-laki. Selain itu, perempuan juga akan mengalami menstruasi atau haid. Haid adalah gugurnya sel telur atau ovum karena tidak dibuahi sperma bersama dengan lapisan dinding rahim. Hormon progesteron dan estrogen juga dapat mempengaruhi perkembangan mental perempuan. Hormon ini mempengaruhi perempuan menjadi cenderung mendahulukan perasaan, ingin dimanja dan diperhatikan. Apabila perempuan menghadapi suatu masalah, maka ia mudah mengadu, menangis, atau menyesali diri.
Perubahan fisik antara lain pertumbuhan badan bertambah cepat, gerak lebih aktif, dan suara menjadi lebih merdu. Ketika salah satu tanda tadi terpenuhi, maka seseorang menyandang status sebagai mukallaf. Artinya, pena catatan amalnya mulai berlaku. Segala perbuatan akan dipertanggungjawabkan secara mandiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban seperti sholat fardu, puasa Ramadan, serta batasan menjaga aurat dan pergaulan menjadi wajib secara penuh. Jadi, balik bukan hanya sekedar fase pertumbuhan bagi manusia, melainkan awal dari kemandirian spiritual. Dengan memahami tanda-tanda balik, kita belajar menjaga kesucian diri dan kedisiplinan beribadah. Jadikan fase ini sebagai momentum untuk meningkatkan ketakwaan dan memperdalam ilmu agama. Semoga materi ini memberikan pemahaman yang kuat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.